Selamat siang pemirsa. Terima kasih sudah mampir di video ini. Saat ini kami akan mempraktikkan cara mendapatkan emas dari limbah elektronik. Dalam hal ini kami menggunakan SIM card sebagai bahan percobaannya. Berikut kami memperkenalkan beberapa bahan-bahannya. Yang pertama, kami menggunakan SIM card. SIM cardnya. Yang kedua, gelas ukur dan beberapa bahan kimia. Di sini juga ada kertas penyaring. Untuk keamanan, kami menggunakan sarung tangan karet, masker dan kacamata. Sekarang kita campurkan larutan ini. Langsung kurang gitu. Kamu apa? Semua. Setelah selesai tercampur, kita akan tunggu kurang lebihnya 2 malam. Sambil menunggu, sebisa mungkin setiap jam kita akan mengaduk secara perlahan. Lihat perubahan warnanya pemirsa. Setelah 1 jam, kita akan mengaduknya lagi. Dan warnanya pun sudah hitam-hitam kehijauan. Ingat, jangan sampai kena tangan. Dan ini pun sudah terlihat serpihan-serpihannya. Selamat pagi, ketemu lagi di Trainer. Kita mau melanjutkan proses mendapatkan emas dari limbah elektronik, yaitu dari SIM card serta sekarang. Ini cairan yang kemarin yang sudah kita buat campuran bahannya dan SIM card yang sudah kita diamkan selama 2 malam. Sekarang kita mau saring, kita pisahkan cairan kimianya dengan SIM cardnya, karena kita lihat dari SIM card yang ada di sini itu foil emasnya itu sudah terlepas semua. Kita sebelum memisahkan, kita aduk-aduk dulu untuk lebih memastikan. Kita aduk-aduk, kita gorengkan semua biar semuanya terlepas. Setelah itu kita saring ke dalam sini. Oke, mari kita lanjut. Oke, kita mulai dengan menuangkan cairan sedikit demi sedikit. Cairannya jangan sampai terkena tangan karena ini sangat keras. Udara yang keluar juga jangan sampai terhirup. Nah, di situ terlihat seperti ada serpihan-serpihan emas. Nah, itu yang akan kita olah selanjutnya. Terlihat kempingan-kempingan SIM card sudah tidak memiliki lagi foil emasnya. Tembaganya sudah tidak terlihat karena dia sudah rontok oleh cairan kimia yang kita buat ini. Agar semua serpihannya bersih. Terlihat di dalam serpihannya pada mengapung. Jadi kalau masih belum bersih, kita biarkan saja, kita proses untuk di proses berikutnya. Kita aduk-aduk lagi agar serpihannya semua terlepas.
Terlihat di sana banyak sekali serpihan berwarna emas. Harusnya ini menggunakan tempat yang sangat besar, jadi ya, pengerjaan tidak berulang-ulang. Oke, sini terlihat banyak sekali serpihan emas. Itu yang akan kita manfaatkan untuk proses berikutnya. Kita membersihkan yang ada di dalam sini, sisa-sisa SIM card. Setelah itu kita gunakan air, kita siram aja. Nanti kita gunakan tempat yang lebih besar. Saya menggunakan tempat es krim, lalu kita sering menggunakan tempat sampah ini, yang biru ini tempat sampah, karena kekecilan gitu kan tempat sampahnya. Saya gunakan sumpit untuk penahan. Ini semua barang bekas yang saya punya, saya gunakan apa adanya. Kita siram. Putar-putar, kita tuangkan ke sini agar airnya lolos ke bawah, lalu SIM cardnya maka akan tertahan di tempat sampah. Terlihat ada yang tertinggal, jangan sampai terbuang. Kita gunakan spray, semprot semua bagian agar berkumpul di satu tempat. Uapnya masih berbahaya, jangan sampai terhirup. Terus akan ditahan aja nafasnya selama proses. Di sini saya menggunakan corong, lalu kontainer biasa, toples yang tadi, dan kertas filter ukuran besar. Dan jangan sampai tertumpah karena akan sayang sekali. Dan ini yang sangat bernilai, jangan sampai ada yang tumpah. Terlihat serbuknya banyak sekali. Ini kita semprot agar tidak ada yang tersisa. Jika dirasa sudah bersih, diteliti kembali apakah masih ada. Jika sudah bersih, simpan saja. Semua kontainer sudah kosong, sudah larutan. Kita tunggu ini sampai mengering, lalu kita teruskan untuk proses selanjutnya. Nah, bagus pakainya triple A. Ini apa? Ketemu lagi di hari berikutnya. Ini adalah cairan emas hasil penyaringan kemarin. Terlihat bubuk-bubuk emasnya. Proses berikutnya kita akan mencampurkan dengan bahan kimia, karena ini masih berupa bahan kotor, emas dengan kotoran. Jadi kita akan meleburkan emas dengan bahan kimia. Kita punya dua macam bahan kimia. Dua-duanya sangat berbahaya, jadi sebisa mungkin faktor keamanan sangat diutamakan. Oke, sekarang kita campurkan saja, tuangkan ke dalam serbuk emas yang kotor. Hati-hati, karena ini sangat berbahaya. Oke, setelah ini selesai, proses yang terjadi, nanti emas-emas yang ada di larutan ini akan melebur menjadi cairan dan umumnya berwarna kuning keemasan. Nah, itu adalah emasnya, dan sisanya adalah kotoran. Nah, kotoran nanti setelah ini kita saring, dan kotoran tersebut kita buang. Yang kita pakai adalah cairan berwarna kuningnya. Oke, kita tunggu beberapa saat lalu kita saring.
Oke, proses berikutnya, jika larutan ini sudah dirasa terlarut semua, emasnya sudah terlarut semua, kita berikutnya melakukan filtrasi lagi untuk memisahkan antara cairan emas, larutan emas dengan kotoran-kotoran yang ada. Oke, berikutnya kita filtrasi perlahan-lahan saja, karena jangan sampai ada cairan yang terbuang, karena cairan ini semuanya emas. Untuk aromanya pun masih tercium sangat kuat, jadi hati-hati jangan menghirup terlalu banyak karena berbahaya untuk pernapasan. Sudah habis seperti biasa, jangan sisakan sedikit pun apa yang tertinggal karena ini semuanya adalah emas. Dan untuk penyemprot, gunakan air suling. Usahakan gunakan air suling atau gunakan air yang sudah terfilter agar tidak bercampur dengan kotoran kembali. Di tahap ini penyaringan sudah selesai. Yang kita dapatkan adalah cairan emas berwarna kuning. Untuk penyaringannya tambahkan air sebanyak mungkin, tidak masalah karena dia tidak mengurangi kandungan emasnya. Setelah ini, karena ini zat masih bersifat asam, kita perlu menetralkannya lebih dahulu. Kita netralkan dengan menggunakan urea. Urea itu apa? Silakan tanya aja ke tempat penjualan pupuk, mereka pasti ngerti. Oke, saya gunakan urea ini. Di pasaran yang sedang ngetren adalah urea warna pink. Kita tambahkan aja langsung ke dalam larutan. Biasanya dia akan menghasilkan gelembung udara. Kita tambahkan terus-menerus sampai nanti tidak ada lagi gelembung udara. Jika dirasa sudah cukup, tidak ada gelembung lagi yang timbul, berikutnya adalah kita memberikan beberapa zat lagi. Nah, ini adalah tahap terakhir untuk mendapatkan emas. Oke, kita coba dulu. Akan timbul reaksi kimia berupa gelembung-gelembung. Itu normal, biarkan saja. Pada tahap ini, campuran larutan tersebut kita diamkan selama kurang lebih 1 malam. Nanti emasnya dia akan mengendap menjadi serbuk endapan. Nah, endapan itulah yang akan kita gunakan, dan itu adalah emas. Oke. Sekarang mulai ada perubahan warna sedikit demi sedikit, silakan diperhatikan. Yang tadi berubah menjadi warna putih, sekarang menjadi kecoklat-coklatan. Itu menandakan prosesnya sedang berlangsung dan akan menjadi endapan. Oke, selamat pagi sobat Yumna Trainer. Ini stage terakhir untuk cara mendulang emas dari kartu SIM card. Nah, ini proses terakhir. Setelah kemarin kita diamkan 24 jam, kita beri larutan kimia dan kita endapkan dengan SMB. Nah, di sini kita peroleh dua bentuk kombinasi senyawa. Yang pertama ada cairan berwarna bening. Kemarin kan warna kuning ya, sekarang menjadi warna bening. Lalu di bawah ada endapan. Terlihat ada endapan. Ini bukan kotoran, tapi ini justru emasnya. Sudah berbentuk endapan serbuk. Nah, kita sekarang akan melakukan proses penyaringan untuk mendapatkan endapan ini. Oke. Yang kita pakai masih ada semprotan.
usahakan airnya adalah air mineral atau air suling. Yang kedua, tempat penampung dan corong serta kertas filter. Oke, kita mulai saja prosesnya. Karena yang kita butuhkan adalah serbuknya, endapannya, maka ketika tersaring, si cairan bening ini akan lewat ke bawah, tertampung, dan endapan akan tertahan di saringannya, di filternya, dan itu yang akan kita pakai. Ya. Oke, di sana sudah terlihat partikel-partikelnya. Jangan disangka itu kotoran, karena itu adalah emasnya. Oke, seperti itu proses pendulangan emas. Kita sih menyebutnya biasanya urban mining gold recovery. Jadi mencari emas ala orang kota. Jadi dari singkat kita olah sedemikian rupa untuk menjadikan hasil limbah tersebut menjadi emas, gitu kan? Nah, ini yang dihasilkan. Ini endapan ini adalah emasnya. Mungkin akan terlihat sedikit karena memang materialnya pun kita gunakan sedikit. Kita hanya memberitahu caranya saja. Nah, ini hasil akhirnya. Setelah ini prosesnya adalah kita bakar dengan api yang sangat panas, dengan suhu kurang lebih 2000 derajat Celcius atau lebih tinggi lebih bagus. Biasanya api yang seperti itu hanya dipunyai oleh orang-orang tukang las mungkin, gitu kan, atau mungkin spesialis pembakaran. Yang jelas kalau di sekitar rumah kita biasanya tukang las yang punya panas dengan suhu setinggi itu. Oke, mungkin itu aja hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti proses dari awal hingga akhir, dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.